Ya, Mas Aji, halo. hai. Ya, ya, selamat malam, Mas Rio. Malam, apa kabar? Ya, Sehat ya, apa Mas Aji ya? kabar? Sehat, sehat, sehat. Ya, saya senang bisa ketemu Mas Rio, meskipun lewat IG Live ya. Sama-sama saya juga. Setidaknya kita bisa bertatapan ya. Iya, saya sering sekali nonton film-filmnya Mas Rio. Ya, Makasih Mas Aji. Tadi juga pas ya, ngobrol ya, sama istri, dia tahu live sama Mas Aji. Dia bilang, aku pernah ya, ketemu waktu itu. Pengen ya, suatu hari nanti bisa janjian lagi ya, kita ya. ya, ya. Setelah pandemi ini ya. Setelah pandemi ini bener. Ya, Iya Mas ya, Aji, kalau ya. membicarakan tentang pandemi ini kan eh, Mm-mm. pastinya banyak lah rasa cemas atau rasa takut Mm. yang kita hadepin gitu untuk Iya, dengan keadaan seperti sekarang ini. Nah, ya. mungkin aku sendiri pun juga pengen pengen belajar Mm. juga dan diskusi sama Mas Aji gitu, kira-kira Ya, apa sih yang bisa membuat kita tenang, yang membuat kita ya. eh, berpikir positif dan selalu Ya. optimis gitu dengan keadaan seperti ini gitu. Iya, bisa kita mulai dengan ini sih Mas, kalau saya ya, karena saya kan belajar soal mental health, belajar Ya. soal mindfulness ya, kesadaran untuk berada di saat ini, di sini kini, present moment, Mhm. untuk berdamai dengan rasa cemas dan takut, itu diawali dengan kenalan dulu. Jadi kenalan dengan cemas dan takut. Mhm. Sebelum nanti kita akan berbicara tentang latihannya gimana gitu. Oke. Ya. Ya. Nah, kenalan dengan cemas dan takut ini memang menarik, Mas Rio. Kenapa? Mhm. Karena ternyata sebelum pandemi ini, ya, sebelum kita kedatangan tamu bernama Corona ini, Mhm. itu kita sudah akrab sebenarnya dengan rasa cemas dan takut. Ya. Bisa dikata hampir semua masalah kita, ya coba teman-teman juga bisa merasakan, hampir semua masalah yang kita hadapin, itu Mhm. sebenarnya bisa dikata rootnya atau akarnya adalah rasa cemas dan takut. Ya. Oke. Contoh ya, misal saya mengalami kecanduan sosial media gitu, Ya. berlarut-larut dalam bermain sosial media. Ternyata Ya. setelah saya telusuri, sumbernya adalah rasa cemas dan takut. Ya. Atau misal contoh yang lain di dunia kerja, Mhm. misal saya gemar menunda gitu, ya, Ya. procrastination. Ternyata setelah dirunut, Mas Rio, itu bertemu satu akar penyebabnya adalah ya cemas dan takut gitu. Mhm. Nah, cuma yang menjadi perhatian kita semua adalah di masa pandemi ini, Mhm. rasa cemas dan takut itu kayak mengalami ekspansi gitu. Jadi membesar ya, Ya. menjadi berlebihan gitu. Ya. Mungkin juga Nah, karena kita nggak tahu pertanyaan yang kita tanya gitu, kapan ini selesai, kita juga nggak tahu jawabannya. iya, Mungkin banyak orang yang iya, juga kita iya, sama-sama tahu gitu kan ya. iya, iya. Benar sekali, saya sepakat apa yang dikatakan Mas Rio, bahwa ternyata rasa cemas dan takut itu penyebab utamanya adalah ketidakpastian. Ya. Ya. Kita manusia ini Hmm. sangat takut dengan ketidakpastian. Ya. Dan berikutnya, yang membuat kita cemas dan takut adalah kita ingin memastikan ketidakpastian itu. Ya. Ya, jadi ketidakpastian itu sendiri sudah jadi masalah, lalu bertambah dengan kita ingin memastikan ketidakpastian itu. Ya. Hmm. Bertambah cemas lagi, bertambah takut lagi, karena kita sering denial bahwa sebenarnya hidup ini adalah terisi dengan ketidakpastian. Ya. Ya. Ya, Tanpa nah kita kalau sadari. kita, ya tanpa kita sadari, Ya, tanpa tanpa kita kita sadari. sadari, Ya. ya, ya. Dan kalau kita relatekan dengan kondisi sekarang, Hmm. pandemi ini, kan sering kita dengar bahwa rasa cemas itu menurunkan imunitas, begitu ya, Mas Rio ya. 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 Tapi ternyata kalau apa yang saya pelajari ini menemukan fakta yang menarik. Ada penelitian yang mengatakan bahwa rasa cemas dan takut itu kalau berlebihan itu tidak sehat. Tetapi
kalau sama sekali tidak cemas, sama sekali tidak takut, itu juga berbahaya. Ya. Jadi imunitas kita akan bekerja kalau ada rasa cemas sebenarnya. Oke, berarti Iya. mungkin kalau aku boleh ngerangkum harus balance juga ya. Iya, iya. Jadi cemas dan takut ini semacam penjaga sebenarnya buat diri kita. PR kita bersama adalah kita perlu menjaga, mengelola cemas kita di ukuran yang pas. Ya balance itu tadi. Ya. Ya. Nah, kira-kira untuk best practice itu apa aja sih Mas untuk dilakuin gitu? Iya. Kalau aku pernah ngeliat satu artikel dia quantum physics ya untuk stay di saat jam 11 gitu kita sama-sama berpikir positif, memikirkan ya apakah itu juga menjadi salah satu bentuk yang bisa kita lakukan. Iya, iya. Ada beberapa cara untuk berdamai dengan rasa cemas dan takut. Latihannya mungkin bisa diawali dengan yang sifatnya tips ya. Tipsnya itu misal meskipun di rumah aja kita perlu berolahraga ya, sambil berjemur ya. Itu hal yang mungkin simpel tapi itu efektif untuk meredakan cemas ya. Karena vitamin D, sinar matahari itu ternyata berdampak sehat untuk mental kita ya. Lalu kalau lebih mendalam lagi latihannya ya saya menyarankan buat latihan hening ya. Atau sebenarnya kita berlatih untuk menerima Mas Rio, menerima rasa cemas. Ya. Berarti kita menciptakan hening ya, menciptakan keheningan gitu. Menciptakan keheningan di tengah keramaian, kegaduhan ya. Jadi rasa cemas ini tidak untuk dilawan, rasa cemas ini tidak terus larut di dalam diri kita. Itu juga sama-sama berbahayanya. Sehingga yang kita perlukan sebenarnya menerima. Maka di ilmu saya ada sebuah pernyataan bahwa acceptance is the key of healing. Kita perlu menerima dulu rasa cemas kita. Ya, kalau latihannya tadi itu menciptakan hening. Jadi luangkan waktu duduk diam, ya. Luangkan waktu duduk diam, hening atau meditasi atau kontemplasi, ya. Lalu ketika rasa cemas itu datang, kita mencoba berlatih untuk ya menerima rasa cemas itu. Ya. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dibenci, ya. Karena sebenarnya rasa cemas itu tidak semengerikan yang kita kira. Ya. Mungkin juga bisa dibantu dengan suasana kayak di sudut rumah kita untuk kita lebih nyaman kita pasang aromaterapi kah atau secara lighting, secara lampu pencahayaannya juga kita atur gitu kan. Itu juga menjadi support system untuk kita bisa lebih tenang lagi nggak sih Mas? Iya. Faktor eksternal itu juga memengaruhi ya. Bagaimana kita bisa menenangkan diri. Tapi kita perlu juga menjaga ketenangan di dalam diri kita gitu, bahwa kecemasan ini kan sifatnya di dalam diri ya. Jadi mau tidak mau memang kita perlu di masa social distancing ini, masa physical distancing ya. Physical distancing ya, bukan social distancing ya. Terkadang kita jadi juga suka salah gitu social distancing. Berarti kita menjaga jarak sama sosial nggak juga kan sebenarnya, tapi kita menjaga bersentuhan aja gitu kan. Jadi physical distancing ya. Jadi ketika kita menjaga jarak dengan orang lain, maka ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan ke diri kita gitu. Yang selama ini mungkin kita jauh dengan diri kita sendiri, tapi dekat dengan orang lain gitu. Iya. Iya benar. Jadi kesempatan sekarang ini untuk berdamai dengan cemas dan takut. Coba teman-teman mulai besok luangkan waktu duduk diam hening, sadari nafas, ya. Jadi kembali ke tengah, being centered gitu, melatih pikiran untuk sadar berada di saat ini, di sini kini.
Lalu ketika rasa cemas itu datang, dalam hati, sepenuh hati bisa kamu katakan terima, 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 gitu. Ya. Mas Haji, kegiatannya apa aja Ya. nih selama di rumah? Iya. Sering Kalau masih melakukan ini juga ya? Iya, sesi ya. Live sesi gitu ya? Iya, live Instagram. Ya sekarang ini semuanya dibikin online ya, Mas ya. Dulu saya sesi offline ya. Terus ya pandemi ini semuanya dibikin online. Ya. Ya. Kalau Mas Rio, Berarti apa Mas? Apa yang dilakukan gitu selama masa pandemi ini? kalau aku banyak mencoba hal baru juga Mas, kayak dan Okay. melakukan hal-hal yang tadinya ditunda-tunda gitu, kayak ngecat kamar anak, Nah terus ya, oke. ya banyaklah hal-hal Ya. yang akhirnya dilakukan dengan sendirinya, akhirnya dilakukan gitu. Tapi ada rasa cemas juga ya Mas ya pada waktu pandemi ini? Lumayan sih Mas, lumayan karena Iya. aku ada perusahaan juga gitu, coffee shop, Iya. dan cukup Iya. berubah, Iya. consumer behavior-nya berubah banget, Hmm. dan Hmm. gimana untuk kita bisa tetap survive dan Iya. ya dengan pandemik ini kita bisa tetap bertahan tanpa harus ada kita mem-PHK karyawan atau Iya. ya pastinya itu bukan hal yang mudah gitu, tapi ya Iya. pelan-pelan kita lewatin bersama, dan ya kita yakin juga bahwa ketika memang kita bisa ngelewatin ini sama-sama, kita pasti akan jadi perusahaan dan tim yang kuat gitu untuk bisa ngadepin apapun di kemudian hari gitu. Iya. Ya. Iya. Iya. Saya jadi teringat ini sih. Seringkali kan pejuang tangguh itu lahirnya ketika setelah melewati hal-hal yang tidak mudah ya, Mas Rio ya. Yes. Nah itu kan Iya kayak kan? spiritnya Ya. yang Ya. selalu dan Shell gitu selalu punya spirit Ya. libas tantangan kita, bahwa ini Ya. adalah sebuah Ya. tantangan buat kita semua gitu, dan Iya. bagaimana Ya. cara melibasnya ya kita harus hadapin sama-sama gitu kan. Iya. Terutama Iya. Ya. saya juga apresiasi yang sangat tinggi untuk teman-teman yang masih harus bekerja di luar sana gitu, Benar. seperti Benar. ya, Ya. banyaklah petugas medis, kemudian kalau dari tim Shell sendiri ada tim Shell LOBP, dari security, Ya. OB, dan luar biasa mereka, dan ya doa saya untuk mereka semua agar tetap sehat selalu, dan diberikan ya tadi ketenangan juga ya Mas ya. Iya, iya. Iya, salah satu tantangan yang perlu kita libas adalah di saat ini ya kecemasan dan ketakutan itu. Itu merupakan tantangan yang cukup tidak mudah lah ya. Tapi kita perlu percaya, perlu yakin bahwa kita bisa melibasnya. Cuma memang perlu bertahap ya, berdamai dengan cemas, berdamai dengan takut ini tidak bisa terus langsung sekejap gitu. Memang perlu apa? Ya proses. Dengan seperti itu malah saya jadi ingat satu apa ya semacam mungkin apa kayak apa yang disampaikan Mas Rio di salah satu filmnya ya, film terbaru kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa bagaimana kita bisa merasakan bahagia kalau selama ini tidak bisa merasakan sedih, ya kan? Benar. Ya. Gimana Maka bahagia kalau sedih aja kita nggak tahu itu apa. Ya. Iya itu ya, itu ya. Tentu itu lebih benar kata-katanya Mas daripada saya karena aktornya sebenarnya. Ya, maka dengan kecemasan ini ya, dengan kecemasan, dengan ketakutan ini pun kita perlu, ya kalau saya sih kayak mengingatkan diri saya bahwa saya perlu bisa memeluk cemas, bisa memeluk takut layaknya saya memeluk gembira gitu. Iya, benar. Ya. Benar, Mas. Dan itu PR buat kita semua. Ya. PR buat kita semua, benar. Tapi ya, tetap harus yakin bahwa kita bisa melewati semua. Iya. Masih banyak
orang yang berpikir bahwa cemas ini harus dimusuhin. Itu yang mungkin kita bisa berbagi bahwa cemas ini pun ya kita perlu berdamai lah dengan cemas dan takut ini. Karena bahaya juga Mas Rio kalau misal gimana? Bukan berarti harus dimusuhin kan? Bukan, iya. Kita harus berdamai dengan itu. Iya, karena kalau sama sekali nggak cemas, sama sekali nggak takut, ya terus kita jadi nekat kan, jadi terus tidak mematuhi aturan para pakar, kita jadi tidak menjaga kesehatan, kita tidak rajin cuci tangan dan sebagainya gitu. Itu semua kita lakukan karena ada rasa cemas, ada rasa takut, ya, manusia. Ya. Nah, Mas, kayaknya akan open buat buka pertanyaan untuk teman-teman yang menyaksikan. Ya, ya. Coba aku cari ya. Untuk semua teman-teman yang mau bertanya juga boleh nih. Ya. Sesinya bersama Mas Aji. Mas ya, kita belajar bareng. Ya. Kita belajar sama-sama. Iya. Sepertinya belum ada pertanyaan nih. Oh. Ketika lagi cemas, kepala kayak cenderung overdrive gitu, kebanyakan mikir. Gimana caranya bisa hening ya Mas Aji, Mas Rio? Ya. Ada satu fenomena atau satu kejadian, istilahnya itu psikosomatis ya. Jadi perasaan atau kondisi mental kita itu memengaruhi kondisi fisik kita. Ya salah satu yang dirasakan tadi, contoh waktu cemas, lalu kepala pening ya. Atau ada juga cemas, terus asam lambung naik. Ya. Nah itu memang bisa dikatakan intensitas cemasnya cukup tinggi karena sampai berdampak ke fisik. Ya. Tetap lakukan latihan heningnya, sadari nafas. Ya. Jadi misal mulai dulu dari 5 menit ya, atau mungkin 2 menit, 3 menit. Yang terpenting konsisten. Ya. Duduk diam hening, kembali ke nafas. Pikiran ngelayap akan masa lalu, akan masa depan, ya. Dan itulah yang bikin kita cemas, bikin kita takut. Ya, kita berlatih untuk kembali lagi ke nafas. Ya, seperti sekarang ini pun kita juga bisa pelan-pelan sambil ngobrol di sini, ya, bareng-bareng sambil sadari nafas, gitu. Ya. Jadi jangan lupa bernafas ya, Mas. Iya, jangan lupa bernafas. Saking sibuknya bekerja mungkin ya, jadi lupa bernafas ya. Padahal bernafas itu, gitu kan? Iya. Padahal bernafas itu menjadi satu cara untuk menyehatkan mental. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mas, dari Caturat KLS. Mas, kadang aku punya kecemasan yang selalu mengganggu kalau mau tidur, apalagi pas mau haid. Bawaannya nangis terus dan menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Ya. Ya. Kenapa tuh Mas? Cara mengobatinya atau apa? Siapa tahu ada insight. Iya. Ya. Kita ketahui bahwa pikiran kita memang suka mengkritik diri kita sendiri ya. Karena pikiran kita memang salah satu tugasnya adalah mikir. Pikiran kita suka sekali merencanakan, mengambil pelajaran di masa lalu. Tapi ada kalanya itu malah bikin ribet ya. Maka seperti yang sudah saya katakan tadi, langkah yang perlu kita lakukan, melatih pikiran berada di saat ini. Bisa juga kalau tadi ada keluhan di perut ya, karena sakit mungkin pas datang bulan gitu, begitu. Tangan kanan bisa atau tangan kiri bisa diletakkan di perut dan rasakan kembang kempisnya perut. Ya, itu juga bisa membuat diri kita lebih terkoneksi di saat ini, di sini kini, ya. Di saat pelan-pelan aja, iya, present moment ya, right here, right now. Kecemasan, self blaming, ketakutan itu kan akar penyebabnya karena pikiran ke masa lalu dan ke masa depan. Itu sumbernya. Jadi untuk mengurainya,
ya latih pikiran berada di saat ini. Ya nih ada pertanyaan lanjutan dari tadi si Catura. Apa aku harus berkomunikasi atau bertanya ke sumber kecemasan itu? Oke, sumber kecemasannya berarti orang lain kah atau diri sendiri ya itu ya? Kalau kalau memang dirasa cukup mengganggu sekali ya, saya sarankan sih ya di kondisi seperti ini tentu lewat online konsultasi ke profesional ya, ke psikolog psikiater. Tapi sebisa mungkin juga menjaga diri dulu gitu ya. Sumber kecemasannya kalau itu seseorang, mungkin itu orang di masa lalu misal, atau mungkin sumber kecemasannya adalah orang tua gitu, ya kalau bisa ya diajak ngobrol, kalau bisa ya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya beresin dulu yang ada di dalam ya. Karena pada akhirnya kita ini kan, termasuk saya, pada akhirnya ya berhadapan dengan diri kita sendiri. Benar, setuju sih. Iya. Iya. Kadang diri kita yang membuat tembok-tembok itu sendiri ya. Iya, iya, iya. Diri kita sendiri yang menciptakan drama yang berlebihan, Mas Rio. Iya, betul, setuju. Iya, iya. Ya. Nah, kita lihat lagi pertanyaan ini, Mas. Iya. Mas Rio dan Mas Aji, self-blaming juga baru-baru ini aku alami. Ada mitos mengatakan bahwa kecemasan itu persentasenya lebih besar menjadi kenyataan. Gimana menghadapi situasi itu di saat ini? Dari Rian Syafri. Ya, ada satu pernyataan ya tadi, satu hal yang dituliskan bahwa kecemasan itu akan menjadi kenyataan, atau pikiran itu akan jadi kenyataan. Kalau di ilmu yang saya pelajari, ilmu mindfulness, kita malah diajak buat jangan terlalu percaya pikiran kita sendiri gitu. Karena kalau kita mau menelaah, lebih banyak yang tidak terjadi dibandingkan yang terjadi sebenarnya. Pikiran kita ya. Pikiran kita. Okay. Pikiran kita. Cuma kita saking takutnya gitu, saking takutnya bahwa yang kita pikirin itu pasti terjadi, padahal ya nggak juga gitu. Kalau kita mau nulis gitu, misalnya kita tulisin satu persatu apa yang kita pikirin, lalu kita lihat yang terjadi itu lebih banyak, pada akhirnya yang terjadi itu lebih banyak atau yang tidak terjadi yang lebih banyak, tapi ternyata lebih banyak yang tidak terjadi gitu. Jadi jangan terlalu takut dengan pikiran kita sendiri, jangan terlalu. Jadi cemasnya malah double gitu ya Mas Rio. Jadi kayak udah cemas, pikirannya ditambah pikirannya cuma nggak banyak. Jadi cemas karena cemas gitu. Ya, cemasnya jadi kuadrat ya. Jadi berlatih untuk ya istirahat dulu dari keramaian pikiran dengan latihan hening. Ya, apalagi kan ini kita sama-sama mau menunaikan ibadah puasa kan, dan ini kita juga selamat menunaikan ibadah puasa ya, dan ini jadi momen yang begitu indah ya, momen begitu indah untuk ya ke dalam diri kita ya. Betul, setuju Mas. Ya meskipun keadaan seperti ini, tapi justru malah ini tantangan bulan puasa juga buat teman-teman yang menjalankannya. Itu bahwa harus berpikir bahwa ya pandemi ini pasti akan berakhir. Tapi gimana kita mengontrol semuanya, Mas? Kembali lagi ke diri kita sendiri. Hampir semua, bahkan mungkin semua merasakan dampaknya. Jadi seperti kata Mas Rio tadi, saya setuju bahwa ya tergantung diri kita mengisi waktu ini bagaimana gitu. Ya bisa juga dengan mengisi waktu ini dengan belajar tentang hal-hal baru ya. Bisa juga mungkin mempunyai ide-ide kreatif ya, meskipun di rumah aja bisa direalisasikan. Ya. Oke Mas, mungkin satu pertanyaan lagi kita coba jawab. Oh nih dari Tari Lama Blawa, Mas Rio dan Mas Aji, gimana caranya ngadepin tekanan dan stres karena orang tua?
capek juga ditekan dan diocet tiap hari. Padahal saya setiap hari di rumah aja. Stres kepada orang tua. Ya, karena di kesempatan ini saya dan Mas Rio yang bertanya adalah dari sisi anak ya. Tentu saya menyarankan untuk kita sebagai anak perlu melihat bahwa jadi orang tua itu juga nggak mudah gitu. Orang tua itu semakin tua, ya, apalagi buat kita yang sudah jadi orang tua, tentu paham benar bahwa jadi orang tua itu nggak mudah. Jadi kita sebagai anak perlu sadar orang tua itu sulit juga gitu. Batinnya juga kadang apa ya, ada kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat batin terluka gitu ya. Lihat lebih luas bahwa jadi orang tua itu ya tidak mudah, sehingga ya ajak komunikasi, perluas hati untuk memahami mereka. Di satu sisi kalau saya ditanya oleh orang tua, tentu saya juga akan menyarankan orang tua untuk melihat lebih luas terkait dengan kondisi anak gitu, karena masing-masing anggota keluarga ini juga mengalami beban masing-masing yang tidak mudah gitu. Mungkin saran praktisnya adalah ajak ngobrol, komunikasi itu penting sekali, sebaik mungkin sabar untuk ngajak ngobrolnya, kurangi ego. Ya, setuju. Aku pun juga merasakan ya ketika aku udah punya anak gitu, ditambah anakku juga udah masuk sekolah meskipun sekolah main. Pendekatan sekolah zaman sekarang tuh komunikasinya dua arah. Cukup berbeda dengan ketika aku waktu kecil gitu. Aku hanya ditaruh di sekolah, dipercayakan, kemudian udah dilepas. Tapi sekarang aku sebagai orang tua pun juga diajak terlibat untuk mempunyai tugas di rumah ke anakku gitu. Jadi itu tentunya kan harus menjalin komunikasi juga terhadap anakku kan, untuk menciptakan komunikasi supaya dia juga nyaman untuk bercerita, untuk menjalani banyak hal gitu. Nah, mungkin itu bisa diambil pelajaran bahwa komunikasi itu memang penting gitu, orang tua dan anak. Mungkin terjadi missing link di antara kedua belahnya tanpa harus saling menyalahkan, bener ya Mas? Ya kan? Iya. Dan juga tadi ada poin dari Mas Rio bahwa ya beda zaman ya, tentu beda aturan main gitu. Jadi sebagai orang tua juga perlu melihat bahwa ya sekarang udah bedanya zamannya lain lah. Demikian juga anak juga perlu memahami bahwa dulu zamannya orang tua juga lain dengan zaman kita sekarang gitu. Ya, perlu ada kesadaran untuk menerima hal tersebut. Wah, ini seru banget nih. Sebenarnya pengen banget bisa ngobrol banyak sama Mas Haji. Cuma saya juga. Waktu kita sesinya harus berakhir sekarang. Mungkin Mas Haji ada pesan-pesan buat teman-teman. Untuk berdamai dengan rasa cemas, berdamai dengan rasa takut, kita perlu punya keyakinan bahwa kita bisa melibas tantangan tersebut ya, tantangan berupa cemas dan takut. Dengan cara dimulai dengan menerima rasa cemas ya. Dan di kondisi sekarang ini ya, di masa pandemi, mungkin saya jadi teringat terkait dengan bela diri ya. Saya dulu pernah belajar bela diri. Itu kalau kita terlalu fokus memperhatikan pukulan yang kita dapatkan, malah kita kena gitu. Tapi ketika kita ngeh pukulan tersebut datang, tetapi kita terus mencari ruang kosong untuk bergerak, untuk menghindar, maka kita akan terelak dari pukulan itu. Demikian juga kondisi sekarang. Ya memang corona ini berdampak kepada banyak hal, tapi marilah kita sama-sama kreatif untuk menghadapinya. Ya, setuju tuh Mas. Ya kalau dari aku mungkin sekecil apapun usaha yang kita lakuin gitu, dari dalam diri kita sendiri untuk survive, produktif, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita hargai. Iya, sepakat sekali. Oke, Mas Haji, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Mas Rio. Salam buat keluarga ya. Salam juga untuk keluarga. Iya. Semoga nanti kita sehat semuanya. bisa ketemu ya
ngobrol-ngobrol. Iya, iya. Terima kasih. Nanti selesai pandemi kita Teman-teman bisa semua. ngopi-ngopi lah ya. Iya, Oh iya, iya, nanti iya. kita ngopi bareng. Teman-teman ya, ya teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa juga ya sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh itu ada Joe. Hai Joe. Harus lebih Oh sering iya sesi ada. inspiratif kayak gini katanya. Hai Joe, Oh semoga ada Mas sehat-sehat Jo Taslim ngobrol-ngobrol. ya. Iya, Iya. iya, iya, Terima iya, kasih. iya. Iya, makanya tadi pas bela diri ya, muncul Iya. komennya Mas Jo tadi. Salam kenal Mas Jo Taslim ya. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman, dan untuk yang besok akan menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Ya, Semoga puasa semuanya lancar. Oke Mas Haji, amin. selamat Ya, malam. Terima kasih. Sampai selamat ketemu malam juga. Terima kasih Mas Rio. untuk Oke. keluarga. Ya, Mari terima Mas. kasih. Ya, mari. Ya. Hai, gimana tadi sesinya sama Mas Haji? Menurut kalian semua? Oh ya, gue ada ketinggalan bahwa akan ngajak memilih satu viewers untuk bisa live bareng sama gue untuk ngobrol-ngobrol. Sebentar lagi gue akan memilihnya. Tadi gimana ngobrol-ngobrolnya? Menurut kalian dapat sesuatu hal yang positif nggak? Dan membuat lebih tenang nggak? Kalau gue sih jujur lebih tenang gitu, dan insight dari Mas Aji cukup banyak untuk bisa dijalanin selama pandemik ini, dan ditambah besok puasa juga punya waktu yang cukup banyak juga untuk melakukan hal-hal dan ngobrol dengan diri sendiri dan melihat segala sesuatunya lebih dari berbagai macam perspektif gitu, bukan hanya dari satu perspektif aja. Nah, sekarang gue bakalan invite salah satu dari kalian buat ngobrol bareng sama gue. Dan hai Kendra, menciptakan heningnya dibikin lagi dong. Yes bro, stoknya udah banyak, cuman belum diposting lagi. Dan di situasi pandemik ini dan setelah ngobrol sama Mas Haji tadi, jadi malah bikin gue berpikir, waktu itu padahal gue hanya iseng-iseng aja gitu untuk menciptakan podcast, menciptakan hening dimana di tengah keramaian, terus gue mencoba untuk ya diem aja gitu di podcastnya, nggak ngomong sama sekali, yang mana kebanyakan podcast ngobrol dan bercerita, diskusi. Tapi gue nyiptain podcast itu sebenarnya itu sebuah plesetan dari mengheningkan cipta gitu, jadi menciptakan hening. Ya mungkin nanti suatu hari akan gue jalankan lagi. Oke, gue akan invite salah satu dari kalian sekarang buat ngobrol bareng sama gue. Siapa ya kira-kira? Ada yang mau ngobrol nggak? Ini aja nih, Farhat Hamid. Nah, coba masih online. Hai. Halo, Halo. Rio. Hai Farhat. Salam kenal. Salam kenal juga, Mas Rio. Apa kabarnya? Baik dong, meskipun kondisi kayak gini harus tetap semangat. Tetap semangat, iya dong, harus tetap semangat. Nah, udah berapa lama work from home? Panggilannya apa? Farhat? Farhat aja. Farhat, oke. Farhat udah berapa lama work from home? Jadi kalau di rumah sih sekarang udah sekitar 1,5 bulan ya. Nggak keluar rumah mungkin kecuali ke supermarket doang. Ya. Sama-sama. Gue juga gitu. Kayak meskipun ada di istri sama anak gue, tapi yang ditugaskan untuk keluar dan kesana sini
hanya gue gitu. Jadi, nah gimana? Tadi sempat dengerin nggak sesi ngobrol bareng sama Mas Aji gitu tentang ya bagaimana Tadi gue dengerin sih sesinya Mas Aji yang di setengah jam awal. Gue sebenarnya juga pernah nonton kan sesinya Mas Aji sendiri di suatu konser. Itu tuh emang calming banget lah kalau kita dengerin si Mas Aji ngomong gitu. Ya, setuju. Dan banyak dapat masukan baru ya. Mungkin banyak hal-hal yang kita nggak pernah tahu atau kita nggak pernah sadari gitu. Dan sekarang kita lebih memahami, oh ternyata melihat dari berbagai macam perspektif itu penting juga gitu. Apalagi melihat ke dalam diri kita sendiri, ya kan? Iya sih, bener. Gue kadang-kadang kayak cemas, banyak mikir gitu kan ya. Tapi ternyata somehow kita harus deal with it juga gitu kan. Dan itu sebenarnya yang bisa ngebantu kita biar jadi pribadi yang lebih strong juga dalam diri. Benar. Ya, gue juga percaya bahwa ketika kita bisa ngelewatin ini sama-sama, pasti kita akan menjadi manusia yang lebih kuat gitu ke depannya. Dan ya kan, ya ini adalah sebuah tantangan untuk kita semua yang harus kita libas, bener gak? Weh, setuju banget. Tinggal masalah waktu aja yang mungkin kita nggak bisa ngejawab ya, tapi ya kita isi dengan hal-hal yang baru, yang positif, yang malah membuka opportunity kita ke depannya gitu. Kayak gue kemarin belajar cat rumah gitu, lo apa? Ada hal baru yang lo pelajarin nggak? Kalau gue, karena gue suka makan, jadi gue nyoba-nyoba masak di rumah. Oh, itu juga menarik tuh. Kayak gue juga beberapa kali dapat kiriman dari beberapa teman atau tetangga, dan ternyata masakannya enak-enak banget gitu. Dan akhirnya beli lagi, saling support kan satu sama lain ya. Boleh kapan-kapan kirimin masakannya. Siapa tahu kan? Siap dong. Ntar dipromoin ya. Siap. Oke Farhat, sehat-sehat lo dan keluarga. Dan thank you Mas Rio, lo juga sehat-sehat selalu. Yes, sama Katika, sama Salma juga. Terima kasih. Tetap positif, tetap semangat ngejalanin hari-harinya. Dan ya mungkin buat teman-teman semuanya, thank you. Tadi gue ketinggalan bahwa mau invite temen yang ngobrol bareng sama gue gitu, dan di sini akhirnya Farhat yang ngobrol bareng. Thank you Farhat. Yes. Semoga suatu hari kita bisa ketemu ya. Oke, semuanya terima kasih udah nonton. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi sesuatu yang positif juga untuk kalian, dan selalu sehat-sehat, tetap menjaga physical distancing. Jangan salah, bukan social distancing, tapi physical distancing. Dan tetap makan makanan yang sehat. Kalau kata Mas Aji juga tadi, setiap pagi kita berjemur itu sangat baik sekali gitu. Well, oke semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Farhat, makasih ya. Sampai ketemu. Thank you Mas Rio. Salam keluarga. Ya.